Halo semua, bersama saya Mas Sayu. Kita akan melanjutkan pembahasan modul classification tentang bagaimana mengaplikasikan ANN untuk pengenalan pola. Kita sudah mempelajari bagaimana mengaplikasikan berbagai teknik machine learning untuk pengenalan pola. Mulai dari Bayesian Network, Decision Tree Learning, Linear Discriminant, sampai dengan SVM dan Logistic Regression. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana Artificial Neural Network digunakan. Jika sebelumnya kita mempelajari konvensional machine learning, maka ANN ini termasuk dalam deep learning, yaitu ANN dengan jaringan yang jumlah layernya banyak. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa ANN application itu sangat beragam bidang-bidang yang menerapkannya, mulai dari security science sampai dengan manufacturing ataupun bidang lainnya. Task yang dilakukan pun bisa beragam. Nah, sekarang kita akan mempelajari seperti apa sih ANN itu sehingga banyak sekali bidang yang menggunakannya. ANN banyak diaplikasikan di berbagai bidang ataupun domain karena mendukung banyak task. Mulai dari binary classification, multi-class, multi-label classification, soft classification, bahkan sequence labeling. ANN sendiri merupakan representasi dalam bentuk jaringan dari neuron yang disusun dalam bentuk layer. Nah, layernya di sini beragam, mulai dari fully connected layer, di mana pada layer tersebut setiap neuronnya akan terhubung lengkap dengan semua neuron pada layer sebelumnya. Ada yang namanya convolutional layer, di mana dilakukan operasi konvolusi, minimal ada satu unit konvolusinya. Kemudian recurrent layer, di sini terdapat unit recurrent seperti RNN ataupun LSTM. Nah, komposisi layer pada neural network itulah yang kemudian menentukan apakah ANN itu bisa disebut feed forward neural network atau CNN atau RNN, LSTM, GRU ataupun ReGU. Jadi bergantung pada layer dan unit yang berada di dalamnya. Mari kita mengingat kembali linear discriminant function. Di sini terdapat dua bagian, yaitu bagian linear combination yang merupakan hasil perkalian antara vektor X yang merupakan input dengan vektor Y yang merupakan bobot. Lalu terdapat bagian decision rule-nya. Nah, jika kita gambarkan dalam bentuk jaringan neural network, bisa kita representasikan seperti ini, yaitu input layer dengan D input neuron yang kita representasikan dengan XD dalam kasus ini. Kemudian output layer dengan satu neuron. Di sini kita representasikan dengan Y1. Kalau ada banyak neuron kita representasikan dengan Y, kemudian banyaknya di dalam kurung. Dan dalam kasus ini, neuron ini menggunakan step activation function. Nah, oleh karena itu linear discriminant function itu yang dasar ini bisa kita sebut dengan two-layer networks. Untuk setiap neuron terjadi proses seperti ini, yaitu weighted sum antara W dan X, dot produknya, kemudian hasilnya dimasukkan ke activation function. Untuk kasus binary classification seperti ini, output layernya dengan satu neuron, biasanya direpresentasikan dengan satu neuron, dan activation functionnya bisa step, bisa sign, bisa sigmoid. Untuk persoalan XOR problem yang merupakan contoh kasus non-linearly separable dataset, linear discriminant menyelesaikannya dengan melakukan non-linear mapping. Data input kita yang terdiri atas 2 dimensi dimapping menjadi 6 dimensi, artinya dimappingkan ke feature space yang lebih tinggi dimensinya. Kemudian barulah Y ini dikalikan dengan W lalu masuk ke step sehingga menghasilkan kelas yang diprediksi. Ini adalah model ANN untuk XOR juga. Bisa kita lihat di sini tidak dilakukan nonlinear mapping, tetapi ditambahkan yang namanya hidden layer.
Bisa kita lihat arsitekturnya kalau kita gambarkan boleh dalam bentuk klasik seperti ini atau dalam bentuk compact seperti yang ada di kanan. Jadi input layernya punya 2 neuron, hidden layernya punya 2 neuron, ini direpresentasikan dengan hidden J ini, lalu output layernya punya 1 neuron, direpresentasikan dengan ini. Bisa kita lihat bahwa WX ini adalah bobot dari X, kombinasi linear X, untuk menghasilkan nilai H1 dan X ke H2 ini punya bobot masing-masing. Ini kebetulan saja sama, tapi sebenarnya dia memiliki bobot masing-masing. Kemudian nanti setiap neuron ini hasilnya akan dikalikan dengan setiap bobot pada ini. Jadi kita melakukan linear combination lagi untuk ke output neuron. Hal ini dilakukan untuk semua neuron yang ada pada jaringan ini. Jaringan ANN bisa digambarkan dalam bentuk explicit style seperti ini. Ini adalah contoh ANN feed-forward neural network, atau setiap layernya merupakan fully connected layer, di mana setiap neuron ini terhubung dengan semua neuron pada layer sebelumnya. Kalau kita representasikan dalam bentuk compact style, ini sama saja mau pakai yang kiri atau pakai yang kanan, eksplisit ataupun compact, kita bisa representasikan seperti ini. Nah, jumlah layer inilah yang kemudian disebut depth. Ketika depth-nya memenuhi kriteria tertentu, maka dia disebut deep neural network. Dan threshold untuk dinyatakan sebagai deep neural network berbeda-beda untuk setiap domain. Kita akan mulai lihat bahwa bagian yang pertama tetap yang namanya input layer, bagian kedua adalah hidden layer. Di sini bisa beberapa hidden layer, di mana setiap hidden layer ini juga independen. Jadi jumlah neuronnya bisa berbeda-beda. Kemudian ada yang namanya paling atas output layer yang terdiri atas M neuron. Nah, jumlah neuron pada output layer ini tergantung pada task yang diselesaikan. Satu lagi terkait dengan setiap layer ini bisa beragam, tidak harus semuanya fully connected atau tidak harus semuanya recurrent. Nah, kita bisa lihat ada misalnya sebagai contoh kasus di sini untuk layer pertamanya adalah recurrent layer, artinya J unit yang ada pada layer ini semuanya adalah recurrent layer. Recurrent layer itu bisa dipelajari pada video RNN yang terpisah dengan video ini sehingga bisa lebih detail penjelasannya. Nah, sekarang layer yang lain yang memungkinkan kita juga sudah singgung yang namanya convolutional layer, tapi agak sulit digambarkan di sini sehingga akan dibahas setelah slide ini. Bagaimana jika kita ingin menggunakan ANN untuk memproses image, misalnya untuk image classification? Manusia ketika melihat suatu gambar, misalnya dalam kasus ini adalah kucing, gambar yang diperlihatkan pada slide, kita langsung tahu, oh ini kucing karena ciri-cirinya sudah jelas. Sedangkan komputer menerima gambar dalam bentuk yang di sebelah kanan, yaitu matriks pixel. Jadi ada di sini ada panjang, ada lebar, dan ada kedalaman. Jadi untuk kasus representasi RGB, untuk satu pixel terdapat 3 nilai. Nah, jika ini digunakan atau menjadi input dari ANN yang sudah kita pelajari sebelumnya, maka vektor yang terbentuk itu adalah vektor yang sangat besar, yaitu untuk kasus panjang lebar kali kedalaman, ini kemudian diubah menjadi satu vektor yang panjang, yaitu 451 kali 731 kali 3, jadi dalam satu vektor panjang. Jika sebelumnya kita membahas bagaimana ANN dirancang untuk memproses image dengan mengubah representasi atau gambar dalam bentuk grid menjadi satu vektor panjang, maka CNN menawarkan untuk bisa memproses matriks secara langsung. Jadi dalam arsitekturnya CNN ini tetap disusun dalam 3 layer,
yaitu satu input layer, kemudian sejumlah hidden layer, contohnya di sini ada hidden layer, dan satu output layer. Nah, kemudian input layernya terdiri atas grid dengan dimensi sesuai dengan yang dimiliki oleh input gambar. Atau nanti bisa kita lihat ini tidak hanya memproses gambar, bisa dipakai untuk memproses speech ataupun bisa memproses teks. Lalu di sini setiap hidden layer ini berupa kumpulan feature map. Jadi feature map sendiri ini terdiri atas kumpulan neuron yang setiap neuronnya menampung hasil konvolusi antara input dengan filter atau kernel yang diaplikasikan. Nah, pada kasus ini untuk hidden layer ini misalkan terdapat beberapa convolutional layer dan terdapat beberapa fully connected layer seperti gambar ini. Walaupun ANN kita punya banyak variasi, tetapi proses inferensinya ketika kita sudah memiliki suatu model ANN itu tetap sama, yaitu melakukan forward propagation. Bisa dilihat pada gambar ini bahwa pemrosesan inferensinya itu mulai dari input, kemudian dilakukan pemrosesan di setiap neuron pada layer yang sama, lalu dia baru akan maju ke layer berikutnya. Setelah selesai dari layer ini, baru maju lagi ke layer berikutnya. Hal ini dilakukan terus-menerus sampai output layer. Nah, inilah yang disebut dengan forward propagation. Untuk setiap neuron dilakukan pemrosesan seperti yang dibahas tadi, bahwa dilakukan pemrosesan linear combination atau dot product, kemudian dimasukkan ke activation function. Klasifikasi buah merupakan contoh persoalan multi-class classification, artinya untuk setiap gambar yang diberikan harus dipilih satu kelas yang paling mewakili gambar tersebut, paling mewakili input tersebut. Kemudian untuk contoh ini kita akan menggunakan soft classification. Jadi di sini ketika inputnya berupa gambar, maka digunakan convolutional layer. Di sini terdapat dua convolution layer. Lalu hidden layer berikutnya adalah fully connected layer, dan di sini juga ada ini flatten, lalu ini adalah fully connected layernya, barulah masuk ke output layer. Nah, di output layer ini digunakan softmax yang merupakan activation function yang menghasilkan peluang untuk setiap neuron yang ada di sini. Nah, bisa dilihat pada contoh ini untuk persoalan multi-class classification, maka output layernya itu memiliki atau dirancang dengan N neuron. Di sini N-nya adalah 25 yang menyatakan 25 kelas dan digunakan softmax activation function sehingga dia masuk ke soft classification juga. Contoh berikutnya untuk object detection yang merupakan multi-label classification. Jadi jika diberikan input satu gambar seperti ini, maka akan dilakukan deteksi objek apa saja yang ada pada gambar ini sehingga model ANN yang digunakan akan memberikan mana saja objek yang bisa atau yang dideteksi di dalam gambar tersebut. Contohnya untuk kasus ini seperti ini. Nah, tergantung dengan arsitekturnya, biasanya untuk multi-label classification ini sudah terdefinisi ada berapa banyak kelas, sehingga output layer yang ada di sebelah kanan ini akan memiliki N neuron, dan karena ini adalah multilabel, setiap neuron yang ada pada output layer ini menggunakan sigmoid activation function. Artinya akan diberikan berapa peluang objek ini dikenali untuk setiap neuronnya. Jika tadi CNN dipakai untuk multi-class classification, maka dalam kasus ini adalah contoh CNN yang kemudian dipakai untuk mengekstraksi fitur dari kumpulan teks. Ini kemudian menjadi input untuk XGBoost classifier
untuk membentuk multilabel classification. Nah, di sini dipakai untuk multilabel aspect categorization yang merupakan task multilabel. Kalau sebelumnya kita sudah melihat arsitektur dari ANN dan CNN, maka sekarang coba kita lihat arsitektur untuk RNN. RNN ini biasanya menerima sequence dari data atau menghasilkan sequence dari data juga. Nah, ada beberapa arsitektur, contohnya untuk persoalan image captioning, biasanya inputnya adalah satu image, kemudian masuk sebagai satu vektor untuk bagian RNN-nya, sehingga dia menghasilkan sequence dari kata yang merupakan caption. Untuk contoh yang kedua, many to one, ini adalah text classification, jadi teksnya berupa sequence dari kata, lalu diproses oleh hidden layer, menghasilkan satu output layer yang menyatakan yang akan menentukan kelasnya. Untuk many to many ada dua arsitektur. Arsitektur seperti ini, di mana untuk setiap input, jadi inputnya adalah sequence dari data, lalu outputnya adalah sequence dari label untuk setiap data. Contohnya post tagging. Kalau kita punya sequence dari kata, kemudian outputnya adalah sequence dari kelas kata. Jadi kelas katanya itu berasosiasi satu-satu dengan kata inputnya. Sedangkan many to many yang lain, contohnya adalah mesin translation, di mana terdapat sequence kata sebagai input, yaitu teks yang akan ditranslasi atau yang akan diterjemahkan, lalu diproses oleh modelnya. Setelah selesai memproses input yang terakhir, barulah di-generate sequence dari kata yang merupakan translasinya. Nah, pada RNN, itu contohnya kalau kita punya sequence dari kata seperti ini yang kita sebut dengan untuk pemrosesan satu kata, ini yang kita sebut dengan satu time step, dan sequence dari kata ini yang kita sebut dengan n time step. Nah, biasanya kita tentukan maksimum sequence yang akan diproses. Nah, kalau dari contoh ini inputnya adalah sequence kata, lalu diproses oleh hidden layernya, bisa kita lihat di sini terjadi share parameter. Jadi parameter yang dilakukan atau yang digunakan untuk setiap time step itu sama. Kemudian nanti di output layernya akan masuk, misalnya dalam kasus ini dirancang binary softmax classifier, atau bisa juga langsung pakai sigmoid untuk menentukan misalnya di sini sentimen analisis. Sebagai penutup, kita sudah selesai mempelajari ANN yang standar seperti FFNN, Feed Forward Neural Network, Convolutional Neural Network, dan Recurrent Neural Network. ANN arsitektur juga sudah kita lihat untuk berbagai aplikasi. Banyak sekali hal yang baru, jadi materi ini adalah materi standar. Saat ini banyak sekali inovasi terkait dengan arsitektur ANN, baik arsitekturnya maupun pengembangan unit-unit pada neuron ANN tersebut. Misalnya kita belum membahas di sini LSTM, tapi saya sudah menyiapkan video jika ada yang ingin mempelajari lebih lanjut. Kemudian beberapa hal yang saat ini banyak dipakai karena terbukti bagus performance-nya, seperti attention, transformer, autoencoder, itu bisa dipelajari sebagai pengembangan dari kuliah ini.